Akhirnya sampai sekarang berlanjut. Akhirnya jadi usaha begitu ya. Saya sudah pernah kirim ke Jakarta, sudah pernah kirim ke Tangerang, Bogor, Bekasi, Indramayu, dan mereka yang pesan itu bukan orang ini. Bukan orang Mandar, bukan? Bukan orang Mandar. Kembali lagi dengan saya Tri Suharman di Carita Anak Mandar. Hari ini saya ada di Bandung untuk bertemu sahabat lama saya. Beliau ini adalah salah satu anak muda Mandar yang memperkenalkan kuliner-kuliner lokal di Mandar, salah satunya di Bandung. Kalau mau lihat, ikuti saya nanti ya. Belum pakak. Halo lari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Tri Suharman di Carita Anak Mandar. Hari ini saya makan, ini namanya, tahu gak teman-teman? Ini namanya apa? Ini talo panyu, pasti kalian kenal semua kan? Nah, sambil makan saya ini muncrat lagi. Jadi yang menarik talo panyu ini adalah ini tidak dibikin di Mandar, teman-teman. Ini dibikin di Bandung, Jawa Barat. Nah, siapa yang bikin ini dan kok bisa ada di sini? Ada di sini teman kita nih, namanya Senar Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Suhar. Ini teman lama saya. Dulu beliau adalah wartawan di BBC ya. Tepatnya di iNews TV Biro Makassar terakhir. Oke, bagaimana kabar ini, kawan? Alhamdulillah. Seperti ini, menikmati hidup. Menikmati hidup. Yang penting bahagia. Tentu. Sehat ya. Akhirnya finishnya di situ. Tapi ini yang menarik ini, kenapa kita bisa bawa ini ke Bandung? Bagaimana story-nya ini? Kue dari Mandar ke Bandung. Jadi awalnya ini adalah saya suka talo panyu. Makanan wajib kayaknya kalau setiap sarapan dan segala macam. Gayung bersambut, anak saya ternyata suka juga. Suka juga talo panyu ya? Dia ini selain sarapan pagi, bekalnya ke sekolah pasti talo panyu. Itu dalam 1 minggu itu, dalam 6 hari sekolah, 4 hari itu pasti talo panyu. Berarti dia hobi sekali dengan talo panyu ya? Mungkin lidah Mandar. Lidah Mandar. Lidah Mandar, saya. Jadi sekalian informasi, Senar Rahmat ini adalah orang Majene ya. Tepatnya di mana kita? Lutang. Di Lutang ya. Di mana di Lutang? Sekitar mana? Pas perbatasan Polman dan Majene. Saya kan pindah ke sini 2017. Ya, dari Makassar. Belajar merantau ceritanya. Walaupun sebenarnya ada yang diikuti. Iya, siapa itu? Istri ya, terus. Dia kebetulan mengabdi pada negara, dipindahkan ke sini ya sudahlah. Daripada jauh-jauhan, Bebe ikut. Sambil makan saya ya. Ini saya kangen sekali saudara-saudara dengan namanya talo panyu ini. Nah, 2017 belajar merantau, namanya pasti tahun-tahun pertama, 2 tahun pertama itu yang kita rindukan adalah kampung memang. Jadi menu-menu misalnya bau peapi, bikang, termasuk talo panyu. Sekedar informasi, di Makassar kan sempat jualan bikang juga. Usaha bikang sambil wartawan bikang. 2 tahun dari 2017, 2018 sampai awal 2019 penjual jajanan kue basah yang saya lewati tidak ada sama sekali.
Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Yang seperti ini. Yang mirip lah seperti ini ya. Yang seperti ini. Okay. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Apa namanya mochi. Mochi yang mirip dikenal dengan Sukabumi dan di Cianjur. Cuma isinya beda. Ya. Intinya itu. Karena rindu dan suka. Ya. Awalnya saya kepikiran bikin. Oke. Cuma saya tidak punya dasar. Ya. Saya buka YouTube pertama. Ya. Oh, ternyata ini. Memang sudah ada tutorialnya panjang. Tinggal cari bahan dan segala macam. Saya belum terlalu pede. Setiap saya pulang ke Makassar sekali setahun, misalnya ke Mandar. Ya. Saya minta sama kakak, karena walaupun secara teori kita kuasai, tapi tidak merasakan langsung awal-awal membikin, buat sama aja bohong. Kita tidak terlalu pede. Gitu. Nah, pada saat 6 bulan terakhir 2020, awal-awal COVID lah, awal-awal COVID. Mulai beranikan saya minta dikirimkan. Diri. Oh, minta dikirimkan dulu isinya, Riti. Tapi kan nggak rusak itu sampai tiba di sini kan jauh kan? Ritin, ya alhamdulillah. Berapa hari tiba di sini? 3 hari. 3 hari ya. Itu pun tidak langsung bikin pas itu. Dikasih masuk dulu di kulkas. Mungkin sekitar 2 bulanan di dalam kulkas itu. Tidak diapa-apai. masih bingung ceritanya ya. Bukan bingung. Karena ini belum memberanikan diri, tidak terlalu pede. Nah, masuk COVID, aktivitas di luar terbatasi, dibatasi dan segala macam. Saya harus berbuat ini. Akhirnya saya bikin lah. Pertama, kedua itu memang ada sih, karena kita masih pertama masih agak belajar ini, ya kan, Tapi kedua, ketiga itu sudah mulai inilah, disuka. Akhirnya ada jajanannya anak, gitu. Artinya awalnya ini memang hanya untuk jajanan anak saja, begitu ya? Dan mengobati rindu kampung. Begitu. Salili. Ya Karambo tahu luar yang namanya itulah. Juga ini menyeberang pulau yang luar biasa ini. Harus memang ada satu hal yang membuat kita sedikit terobati rindunya. Dan yang itu yang menarik, disuka teman-teman yang lain. Proses awalnya itu adalah mau promosi rekeng. Awalnya ke tetangga. Ya kan biasa tetangga baku ganti tukar makanan. Oh, masih di sini juga masih begitu ya? Dibawakan ini kita balas. Saya kepikiran, ngapain bawa misalnya bolu Lembang, susu bolu Lembang atau yang sudah di sini tuh? Mending saya bikinkan ini, saya bawakan. Ternyata kue apa itu namanya? Dari situ, ternyata lidahnya cocok. Setelah itu ke promosi ke teman-teman di sini. Mereka jadi ini, justru suka. Mereka suka juga begitu ya. Jadi tetangga, teman-teman pun ternyata suka gitu ya. Kenapa saya tidak ini? Secara umum. Tidak bawa itu secara umum gitu ya. Tidak jualan gitu ya. Akhirnya sampai sekarang berlanjut. Akhirnya jadi usaha begitu ya. Tapi ini sudah berapa lama ini di jalan ini? Maksudnya udah mulai benar-benar jualan gitu? 6 bulanan lah. 6 bulanan ya? 6 bulanan. Saya sudah pernah kirim ke Jakarta. Sudah pernah kirim ke Tangerang. Bogor. Bekasi. Indramayu, dan mereka yang pesan itu bukan orang ini, bukan orang Mandar, bukan orang Mandar. Kenapa mereka bisa tahu ya? Ya mungkin karena di media sosial. Begitu di media sosial. Saya juga suka inilah. Suka promo begitu ya? Promo, saya kasih saja. Misalnya ini, biasanya begini. Ada teman saya yang pesankan Ki, padahal tidak datang itu. Namanya juga teknik promosi gitu ya. Jadi teman-teman begini, saya ini memvideokan Kak Sena ini karena saya menganggap beliau ini salah satu pelopor lah ya dalam hal memperkenalkan kuliner Mandar jauh di luar Mandar. Nah, pertama dan satu-satunya di Bandung. Apalagi pertama dan satu-satunya di Bandung. Ini luar biasa begitu. Nah, apalagi ini kan dibilang di Bandung. Bandung ini kan bisa dikatakan adalah surga makanan ya, surga kuliner gitu. Nah, bagaimana sih bisa bersaing gitu kan? Apalagi di sini kan ada kayak Odading Mang Oleh apa yang terkenal. Odading Mang Oleh. Rasanya seperti Anda menjadi Iron Man. Odading Mang Oleh. Rasanya anjing banget. Nah, bagaimana itu untuk menyesuaikan istilahnya lidah orang sini begitu? Kalau persoalan lidah mungkin karena yang saya tahu sebelum saya ke sini, informasi yang di otak saya itu adalah makanan-makanan Bandung itu cenderung agak-agak manis. Yang kedua, sebenarnya ini tidak terlalu kue ini terlalu panju, tidak terlalu ini aneh amat sebenarnya. Karena ada yang mirip. Istilahnya di sini kue Bugis, kalau kita di Mandar Bubus. Bubus. Isinya sama,
Ya mana ya? Dari kelapa bungkus yang segitiga itu. Oh, tupi bukan? Tupi kan? Iya. Yang isinya kelapa juga begitu ya. Parutan kelapa yang agak muda, yang lebih muda. Sama gula aren di aron. Ya. Cuma ini kan cenderung prosesnya ini kering dia. Iya. Orang kan biasanya malas pegang kalau yang berminyak. Iya. Kalau Carubi 5 tuh, ini cenderung paling pakai tisu saya selesai. Oke. Nah ini ada tidak inovasi atau memang ini asli begitu? Ini masih original. Oh, masih original ya. Tapi beberapa bulan lalu, 2 bulanan lalu lah, saya mencoba menginovasi. Iya. Ada saya isi kacang. Ada isi kacangnya. Mungkin sama dengan mochi Sukabumi dan itu. Saya juga pernah campur kopi. Campur kopi, ya. Jadi kopi Arabica, bubuk. Saya campur dengan gulanya pada saat mau itu. Iya. Kemudian tiramisu. Tiramisu ya. Dan coklat. Yang paling pas menurut saya, yang saya berani promosikan adalah yang isi kacang sama kopi. Karena ada pahit-pahitnya. Ada manisnya, tidak perlu lagi sambil minum kopi, walaupun ini sangat cocok sama ngopi ya. Nama tokonya apa ini kalau boleh tahu? Nama tokonya apa? Oh iya. Nah, Topsi ya. Talopanyu. Jadi top itu tetap dari akronim dari Talopanyu. Jadi itu nama saya, akronim nama Sena ya. IG Talopanyu Bandung. Talopanyu Panyu. Nanti semuanya kita akan tulis di bawah sini. Facebook tetap masih pribadi soalnya. Masih pribadi. Oke, nah ya seperti tadi kita sebut tadi, ini kok kedaerahan. Ada lagi tidak yang menjadi hambatan atau kendala dalam hal menjual produk-produk lokal begitu? Sejauh ini tidak ada sih sebenarnya. Saya nikmati sebenarnya untuk kemauan saja. Karena pada fase-fase tertentu, ini kan naik turun nih semangat. Iya. Nah, kendala kemauan itu semangat. Iya. Tapi kalau ini kan sudah dijalani nih, sudah ditahu nih prosesnya dan segala macam. Iya. Kita juga sudah pede mensosialisasikan atau itu, mempromokan soal produk ini. Ini kan Mandar ini ibaratnya banyak sebenarnya kuliner menarik di Mandar itu, banyak sekali. Tapi hampir di banyak tempat itu saya tidak menemukan penjualnya begitu.